Halo, kamu lagi dengerin Klinomik Radio bareng saya Anissa Hanifah selaku Head of Content Klinomik. Klinomik adalah sebuah platform digital yang ingin membantu kamu memulai gaya hidup yang ramah lingkungan. Seneng banget nih hari ini akhirnya Klinomik bisa berbincang langsung dengan Novita Indri selaku member dari Climate Rangers. Kami akan membicarakan tentang isu perubahan iklim yang terjadi saat ini dan juga sedang marak dibicarakan di seluruh dunia. Halo, selamat datang lagi di Klinomik Radio. Bersama saya Anissa Hanifah selaku Head of Content Klinomik. Hari ini aku bakal berbincang langsung dengan salah satu member Climate Rangers. Nah, Climate Rangers ini merupakan supporter base dari 350.org selaku NGO internasional yang mendukung seputar transisi renewable energy atau energi terbarukan. Halo Novita. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke Novita, hari ini kita bakal membahas isu-isu tentang climate change atau perubahan iklim. Nah, aku mau nanya nih, awal mulai Climate Rangers itu gimana sih? Oke, jadi Climate Rangers itu terbentuk di awal April 2017. Itu penggagas utamanya baru 5 orang. Jadi itu awal mulanya 5 orang ini ikut kegiatan FGD dan diskusi tentang climate change dan energi terbarukan. Terus makin sering ikutan kok penjumlahnya makin banyak gitu kan, dari satu teman ngajak teman gitu. Jadi ngumpul banyak gitu. Terus makin di sini kok kita nggak ngasih nama gitu deh, jadi komunitas. Jadi kalau kemana-mana kece gitu sebutannya, oh Climate Rangers gitu, terbentuklah Climate Rangers di tahun 2017 dari April. Tahun 2017 April. Wah, berarti sekarang udah sekitar mau 2 tahun ya? 2 tahun dan udah growing gitu membernya. Sampai sekarang udah ada berapa? Kalau yang terdata sekarang itu 30 yang terdata, tapi kalau yang nggak terdata yang datang pada saat hari H atau kegiatan bisa sampai sekitar 50-an. Oke. Terus aku mau nanya, apa tujuan dan visi misi Climate Rangers untuk Indonesia? Untuk Indonesia ya. Jadi kita di sini karena kita komunitas anak muda, kita ingin meningkatkan kepedulian dan kesadaran anak muda dari berbagai latar belakang mengenai penyebab, dampak, dan solusi tentang perubahan iklim. Jadi kita fokus ke perubahan iklim dan bagaimana cara kita bisa berperan aktif dalam menangani isu itu. Dan salah satu yang solusi yang kita tawarkan adalah transisi menggunakan energi terbarukan. Berarti emang fokusnya ini climate change ya. Terus kegiatan Climate Rangers apa aja sih? Bisa gabung gak sih jadi volunteer di Climate Rangers? Soalnya kan kemarin kita sempat bikin question feature nih di Instagram. Banyak banget yang nanyain kayak, gimana sih cara gabung volunteer di Climate Rangers? Oke, aku jawab yang kegiatan dulu ya. Kalau kegiatannya sih banyak banget. Salah satunya kita sering diundang diskusi publik, entah itu dari LSM atau dari segi pemerintahan yang khusus bergerak di bidang energi terbarukan maupun perubahan iklim gitu. Jadi sering diundang dan kita menghadiri. Terus kolaborasi juga dengan komunitas-komunitas lain, entah itu dia bergerak di bidang seni, sastra ataupun dari komunitas yang lain, itu kita sangat terbuka banget. Dan salah satu bentuk kegiatannya ya kayak datang di sini gitu kan, bikin podcast kayak gini kan. Salah satu bentuk kegiatan juga gitu. Kemudian kita sering ngadain meet up bulanan, jadi lebih sering diskusi tentang climate change, energi terbarukan, dan yang kita undang itu pemateri-pemateri yang masih bisa dibilang usianya masih terbilang muda gitu. Jadi pembawaannya bisa menyesuaikan dengan kita gitu, audiensnya gitu. Dan salah satu kegiatan yang kita lakuin itu visit school, yang mungkin walaupun visit school ini masih jatuhnya untuk sekolah non formal sih, karena untuk sampai ke formal itu masih agak sedikit sulit, apalagi birokrasi di kita gitu. Jadi kita visit school ke sekolah-sekolah non formal itu untuk menyebarin informasi soal climate change itu sendiri. Jadi forumnya sendiri itu emang speaker dari luar yang expert ya? Betul banget. Jadi kita jatuhnya sistem kolaborasi gitu. Jadi pembicaranya pun juga itu pembicara yang bisa dibilang expert banget di bidangnya, dan bisa bilang usianya masih bilang muda gitu. Itu tuh biasanya terbuka untuk umum atau hanya untuk member Climate Rangers aja? Terbuka untuk umum. Tapi berarti nanti bakal ada di IG-nya. Iya, betul banget. Jadi informasinya bakal ada di Instagram. Oke. Oh, tadi pertanyaan soal gimana join Climate Rangers ya. Untuk jadi volunteer dan bergabung kita terbuka. Tapi memang kita ada beberapa kriteria untuk menyeleksi. Ini bukan untuk memilih sih yang mana paling terbaik, enggak. Tapi mungkin lebih ke salah satu kriteria itu komitmen sih. Komitmen di sini waktunya sih yang paling kita butuhkan gitu kan. Namanya juga kita volunteer, karyawan gitu kan. Yang paling dipentingkan tuh waktunya. Kita nanti mengirimin beberapa esai gitu ya udah langsung bisa diseleksi kayak gitu. Berarti kalau untuk volunteer itu bisa submitnya di mana? Bisa kunjungin di website di 350.org/Indonesia. Ntar nanti ada feature itu
Climate Rangers. Oke, nanti kalian bisa nemuin linknya di blog Klinomik ya. Lalu aku mau nanya-nanya. Oke, sekarang ini udah mulai shifting ke isu yang kalian benar-benar angkat, climate change. Ceritain tentang keadaan climate change atau perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Ini sebenarnya apa ya? Jawabannya agak sedikit complicated karena mungkin bisa sedikit menyinggung karena ilmiah, tapi aku coba jelasin secara singkatnya aja bahwa climate change saat ini udah terjadi dan bisa dibilang tingkat perubahannya itu udah sangat dirasakan beberapa wilayah di dunia. Keadaan climate change saat ini itu sebenarnya ada beberapa indikator kita bisa lihat gitu kan, karena bisa dibilang soal perubahan iklim ini itu berbeda dengan isu lainnya karena dia nggak bisa kita lihat dengan mata dampaknya gitu kan, hanya di wilayah tertentu yang mengalaminya, sedangkan kita di Indonesia alhamdulillah mungkin bisa dibilang nggak terlalu berdampak amat gitu, atau mungkin belum gitu. Dan untuk bisa membuktikan benar apa enggaknya climate change itu, karena kita nggak lihat dengan mata, makanya kita sering berbicara dengan data. Ada banyak data banget di luar sana, banyak banget data itu soal tingkat climate change terjadinya udah sampai mana gitu, itu banyak banget. Tetapi yang jelas bahwa climate change sudah terjadi dan itu nyata. Hanya memang ada beberapa orang tertentu tuh yang mengatakan climate change itu nggak benar terjadi. Itu hanya perubahan siklus alam aja. Ada juga yang kayak gitu. Itu banyak, kayak waktu dulu banyak. Climate deniers ya. Ya benar banget gitu. Mereka selalu mengabaikan dan bahkan menolak data fakta yang udah ada gitu. Sedangkan untuk mendapatkan data ya ini itu bahkan risetnya mundur 20 tahun yang lalu. Jadi kita bisa merekord kenaikan suhunya itu sudah sejauh mana gitu. Dan ketika kita bawa, ini loh datanya, itu masih ada aja yang nggak percaya gitu. Kemarin aja sempat ada heboh di sosial media itu tentang 10 years challenge. Iya benar banget. Aku melihat ada beberapa orang dan termasuk aku sendiri itu 10 years challenge-nya ada di geyser-geyser di Arctic dan Antartika yang sudah meleleh di tahap climate crisis. Betul banget. Bahkan Inggris dan Ireland pun sudah mendeklarasikan tentang climate crisis ini di negara mereka. Betul. Jadi kita berharap banget nih kalau orang Indonesia mulai aware, it's not just about plastic, it's about a whole new bigger picture gitu tentang climate change, tentang gas emisi kan. Betul banget. Dan tentunya emang climate change itu kan dari gas emisi yang ada di atmosfer kan ya. Iya. Dan mungkin ini salah satu tujuan kita membuatnya Climate Rangers gitu. Kita ingin isu perubahan iklim itu menjadi perbincangan yang umum di semua kalangan gitu. Enggak salah juga sih kalau kita concern soal plastik, tapi jangan hanya fokus di itu aja. Karena permasalahan lingkungan tuh ada banyak. Salah satunya perubahan iklim yang mana dampaknya itu sama besarnya dan sama parahnya gitu ke kita gitu. Jadi kita ingin isu perubahan iklim tuh lebih familiar lah diperbincangkan gitu. Nah kan biar lebih familiar diperbincangkan, apa nih kiat-kiat dari Climate Rangers agar masyarakat lebih aware climate change ini? Oke, sebenarnya yang paling penting itu mau tahu dulu gitu. Kalau udah kepo, udah penasaran, itu udah bisa tuh. Karena di luar sana banyak banget website, blog, bahkan ada di sosial media juga ada kan komunitas yang bikin Instagram itu udah banyak banget, bahkan infografis yang menunjukkan tentang perubahan iklim. Kalau kita udah punya curious atau rasa ingin tahu, jalan udah kebuka gitu. Tuh jalannya udah banyak gitu. Udah banyak banget gitu. Yang penting kita mau dulu nih, mau tahu nggak? Kalau udah mau tahu, soalnya pasti banyak banget datanya. Yang kedua, ketika datang atau ngikutin sebuah LSM yang besar, itu mereka banyak kegiatannya. Salah satu yang bisa kita lakukan itu dengan jari kita mengisi petisi. Petisi ini tuh powernya cukup gede gitu, karena kita mengisi petisi bukan hanya kita, oh ya saya setuju gitu, oh saya peduli dengan perubahan iklim, bukan hanya itu aja. Petisi yang kita kumpulkan nanti itu akan dibawa ke dewan terkait yang menangani soal itu, bahwa gini loh jumlah masyarakat udah tahu loh soal perubahan iklim, terus pemerintah mau ngapain selanjutnya kalau kita udah tahu gitu. Jadi kita datang gitu, misalnya LSM atau komunitas, Pak ini bikin regulasi dong tentang ini gitu. Pemerintah nggak ngebuat karena wah ini cuma beberapa komunitas doang nih yang tahu gitu, yang lainnya nggak tahu. Tapi kalau kita bawa petisi, gini loh jumlahnya 10.000, sejuta ini loh Pak, ini udah pada aware gitu. Nah pemerintah mau ngapain gitu, itu bisa menjadi salah satu indikator mendorong keluarnya regulasi gitu. Selain itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan mulai dari kita. Salah satunya kita mengubah gaya hidup kita, sangat penting banget gitu. Nggak perlu kalau seandainya masih susah untuk listrik kita ganti pakai energi surya misalnya, ya masih cukup berat kan, kosnya masih cukup mahal, ya kita bisa mulai dari gaya hidup kita. Misalnya kita
udah membawa tumbler kemana-mana gitu kan, mengurangi plastik gitu. Terus kalau kita kemana-mana kita menggunakan transportasi umum gitu, yang dimana itu lebih bisa mengurangi jejak karbon kita juga. Ada banyak hal sih, dan mungkin bisa ikut serta dalam kegiatan volunteer, kegiatan yang diadain oleh berbagai macam LSM maupun komunitas kayak gitu. Yang pertama mau cari tahu, kepo. Betul, kepo dulu. Pokoknya kepo dulu deh, karena if you want to know something, Google dan search engine lain itu udah menyediakan banyak sekali scientific data banyak tentang climate change yang bisa kamu pelajarin, yang bisa kamu cari tahu, asal kayak kamu mau aja untuk mencari tahu. Dan juga mengisi petisi. Ternyata banyak kan yang orang yang mengisi petisi, oh ya udah tinggal one click away and they don't know the impact gitu. Berpikir oke, ya gue naruh nama, dan mereka nggak tahu kalau ternyata emang petisi itu impactnya besar sekali kan. Besar banget. Dan yang terakhir adalah memulai dari diri sendiri. Karena memang kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan memulai kan? Karena kita memang memiliki dampak impact yang cukup besar untuk lingkungan kalau memang kita mau persisten, mau dedikasi. Yang penting itu persisten dan dedikasi kita. Betul banget kan. Nah, itu kan kiat-kiatnya. Kalau apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim yang terjadi, berarti yang tadi nih ya, yang tadi itu ada 3 itu, dan volunteer. Oh ya, jangan lupa kalau kamu punya waktu dan kamu pengen kenalan sama orang-orang banyak tentang yang dan memiliki common interest climate change atau lingkungan, itu kamu bisa volunteer. Banyak sekali komunitas-komunitas yang membuka volunteer untuk kamu bergabung. Nah, contohnya kamu bisa ikutan event mereka, beach clean up, terus bisa workshop. Nah, kalau kamu mau cari event bisa ya langsung cari, ada di event kalendernya di website Clinomic. Itu nanti juga bakal ditaruh ya event-eventnya Climate Rangers di website kita. Jadi biar kamu gak ketinggalan. Terus yang terakhir, apa harapannya Climate Rangers untuk masyarakat Indonesia ke depannya? Oke, kita berharapnya yang paling pertama itu biar isu perubahan iklim ini bisa sampai ke semua kalangan, kita ingin kurikulum pendidikan kita itu dimasukkan soal isu lingkungan. Oke, mungkin di sekolah-sekolah kita aku zaman dulu dapatnya IPA sih, ilmu pengetahuan alam. Aku nggak tahu sekarang sama beda. Yang jelas kita harus masukkan kurikulum soal isu perubahan iklim misalnya gitu. Isu lingkungan lah. Itu kita harus mengupdate, karena isu perubahan lingkungan ini itu selalu update, selalu banyak masalahnya. Itu harus kita update gitu. Itu harus dimasukkan. Karena kalau bukan dari kurikulum dari sekolah-sekolah, ya siapa lagi? Kita mau mengendalikan internet misalnya, belum semua orang punya akses internet kan. Dan itu harus masuk dalam kurikulum. Itu sih yang sangat kita inginkan gitu kan, biar membantu juga kita komunitas atau LSM lain berjuang untuk menyampaikan soal perubahan iklim. Setidaknya mereka udah paham dikit, kita masuk, udah makin paham gitu. Terus kemudian yang bisa kita lakukan itu, selain mengubah gaya hidup ya, kita mensupport segala kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, yang dimana kebijakannya itu memberikan nilai yang baik bagi lingkungan. Seperti itu. Kita harus mendukung kebijakan yang pemerintah keluarkan. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ganjil genap misalnya untuk mengurangi kemacetan, ya kita harus dukung itu. Karena kenapa? Ternyata salah satu nilai plus dari ganjil genap itu mengurangi karbon CO2 yang dihasilkan dari transportasi. Oh iya? Iya, bener banget. Bahkan selain mengurangi itu, yang bisa kita lakukan lagi itu membantu komunitas lain untuk menyuarakan soal isu lingkungan gitu. Misalnya kayak kita Climate Rangers, memang kita mendorong soal semua orang itu paham soal climate change dan energi terbarukan. Kita harus dukung itu. Cara mendukungnya banyak banget. Mungkin kalau kita nggak bisa pakai energi terbarukan saat ini, ya kita bisa mendorong supaya informasi itu lebih umum gitu loh. Soalnya bisa dibilang soal isu perubahan iklim maupun energi terbarukan itu belum semua background, semua latar belakang paham dan tahu. Iya, betul banget sih. Jadi menyampaikan informasi lagi. Jadi kalau aku punya informasi, aku sampaikan lagi ke teman. Jadi informasi itu nyebar gitu loh. And the most effective way ya di sosial media kan. Betul banget. Sosial media itu powernya kuat banget. Share of voice-nya juga kuat. Betul. Dan yang penting adalah jangan sampai menyebarkan hal-hal hoax. Itu yang terpenting sih di sosial media. Karena kamu bisa mencari scientific data tuh mudah. Kenapa harus mempercayai suatu hoax gitu? Karena kalau misalnya ada broadcast or something yang tentang ini perubahan iklim gini atau tentang sesuatu hal yang lain, itu kita harus cari tahu dulu, double check apakah itu fakta ataukah memang itu adalah suatu hal yang tidak benar, tidak ada faktanya. Dan ya emang aku setuju banget sih kalau emang kita harus share tentang climate change dan orang-orang harus tahu. Karena the thing is, orang-orang tuh belum tahu climate change, mereka cuma tahu secara garis besar climate change, derajat bumi naik
ini es akan meleleh. Betul. Tapi they don't know kenapa, apa yang menyebabkan climate change itu. Bahkan dari transportasi kita sendiri itu menyumbang climate change. Betul. Dan food waste juga menyumbang climate change. Betul, kan? food waste. Tanpa kita sadari, food waste itu kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, itu bisa membawa dampak buruk juga ke lingkungan gitu. Dan salah satu gas penyumbang dari climate change itu adalah dari food waste itu. Ya, jadi orang-orang juga belum tahu kan. Iya, sedangkan betul. Indonesia adalah penyumbang food waste kedua di dunia setelah Arab. Betul banget. Terus untuk info lebih lanjut nih, bisa dicari info di mana nih, Novita? Boleh banget, bisa follow di IG kita. Boleh promosi nggak? Boleh banget, silahkan. Bisa follow IG kita di @climaterangers. Di situ nanti teman-teman kalau mau kepoin kegiatan kita, join jadi volunteer gimana, terus soal informasi-informasi tentang perubahan iklim, boleh banget bisa kepoin di Instagramnya. Terus kalau mau tahu soal fakta datanya, bisa juga ke website di 350.org/Indonesia. Itu juga ya beberapa data kita publish di situ. Jadi bisa langsung cus ke IG-nya. Boleh banget. Boleh banget. Dan kalian juga bisa temuin info-info untuk Climate Rangers ada di blog kita juga. Nanti kalian cek ya. Dan kemarin nih kita mau jadi sesi tanya jawab. Oke, kayaknya sedikit agak berat ya. Kemarin Clinomic sempat sebelum wawancara Novita bikin teaser di Instagram Story Clinomic untuk submit pertanyaan-pertanyaan untuk Climate Rangers. Nah, beberapa pertanyaan nih bener-bener berbobot ya. Wah, berbobot banget. Oke, pertanyaan pertama. Tadi cara ikut Climate Rangers sudah tahu ya teman-teman ya. Dan yang pertama ini ada pertanyaan, apa saja kegiatan sehari-hari yang berefek signifikan pada climate change? Oke, jadi kegiatan kita itu bisa membawa dampak terhadap climate change. Ada dua faktor, bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu dari kendaraan kita, emisi dari kendaraan yang kita pakai itu bisa menyumbang secara langsung terhadap climate change. Dan itu dari segi transportasi. Yang kedua, dari penggunaan listrik. Listrik kalau kita menggunakannya terlalu berlebih, atau misalnya kita ngecas nih semalaman gitu kan, terus kita lupa cabut colokannya gitu. Nah, listriknya itu kan tetap ngalir, energi bakal tetap ada gitu. Nah, ketika energinya itu, ketika kita mencasnya semalaman, energinya nggak kepake, itu dia akan kebuang. Jatuhnya kemana? Itu nanti akan meningkatkan demand terhadap penggunaan listrik kita gitu. Yang dimana otomatis akan semakin banyak batu bara yang dibakar di PLTU. Dan cerobong asap hasil sisa dari proses listrik itu menyumbang juga Gas emisi. Betul banget. Yang tidak langsung itu adalah sikap konsumsi kita gitu. Misalnya kalau kita makan terus ada sisa makanan itu nggak kebuang, kita dihabiskan, kita langsung buang. Ini sebenarnya persepsi yang keliru sih. Memang betul dia organik, bisa terurai dengan organik, memang betul, itu nggak salah. Tapi kelirunya adalah bahwa wah dia organik ya udah jadi buang aja gitu kan sembarangan. Nggak gitu juga. Karena kalau dia terurai, dia akan melepaskan yang namanya gas metan. Nah, gas metan ini kalau dia nggak ditangani lagi, itu bisa menyumbang juga gas emisi untuk perubahan climate change, kayak gitu. Selain itu, dari tingkat konsumsi kita, misalnya kita terlalu hedon nih, gitu kan, tiap ke mall ada diskon, beli baju yang baru segala macam gitu. Secara nggak langsung, itu kita meningkatkan juga emisi terhadap perubahan iklim. Karena kenapa? Untuk satu baju aja itu untuk ngebuatnya itu bisa butuh berapa macam energi gitu. Belum untuk dari bahannya, untuk transportasinya, terus untuk bawanya dari pabrik ke tokonya, itu aja tuh energinya tuh udah banyak banget gitu. Carbon footprint Carbon footprintnya tuh udah banyak banget. Semakin kita hedon, maksudnya gaya hidup kita terlalu berlebih, semakin tinggi tingkat konsumerisme kita. Betul banget. Semakin besar carbon footprint dan gas emisi yang ternyata tidak secara langsung kita hasilkan. Betul terhadap banget. Climate change. Nah, selanjutnya nih, cara apa yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah rumah tangga termasuk minyak goreng? Wah, minyak goreng ya. Tapi kalau bulan-bulan puasa gitu kan banyak gorengan gitu kan. Iya, betul banget. Tuh. Jadi tingkat minyak goreng nasinya tuh banyak banget. Untuk minyak goreng itu sendiri belum banyak yang mengolahnya. Jadi ketika kita udah sampai masa pemakaian 3 kali pemanasan minyak goreng, seharusnya kan udah dibuang kan gitu. Karena udah nggak aman lagi untuk dipakai lagi. Nah, ketika dibuang ini itu nggak harus dibuang lagi langsung ke lingkungan, ke selokan. Nggak gitu juga maksudnya. Maksudnya dibuang itu dibuang ke
tempat pengolahan gitu. Itu yang benarnya. Jadi harus ada pengolahan minyak gorengnya itu. Nanti minyaknya dijadiin bahan bakar atau apanya itu ada lagi teknologinya. Tetapi kebanyakan di persepsi yang keliru lagi bahwa wah ini kan minyak goreng dari sawit gitu kan, dari kelapa sawit, ini organik ya udah nggak apa-apa dibuang gitu. Sebenarnya nggak gitu juga, karena minyak goreng ketika telah dipakai berulang-ulang itu dia bakal masuk dalam kategori limbah B3 cair gitu. Limbah B3 itu limbah berbahaya, bahan berbahaya beracun gitu. Jadi itu berbahaya gitu, berbahaya ke lingkungan, bukan hanya ke tanah dan lain sebagainya, tetapi ke hewan-hewan yang dari lingkungan yang kecil-kecil itu bisa mempengaruhi mereka juga. Karena kan dia minyak itu kan nggak bisa menyatu dengan air. Kalau kita buang ke lingkungan ya udah dia ngambang gitu aja di dalam selokan kan, dan itu bisa menutupi atau menghalangi jalannya jalur oksigen gitu ke badan air gitu kalau ada ikan-ikannya gitu. Nah itu persepsi yang keliru juga gitu. Kalau seandainya kita langsung buang, wah ini nggak apa, dibuang aja aman gitu juga. Tetapi yang bikin mirisnya nih, kalau nggak dibuang langsung ke selokan, itu ada pengepul-pengepul. Dan sebenarnya ada beberapa alternatif juga sih. Banyak. Untuk kamu mendaur ulang kembali minyak goreng kamu. Contohnya adalah kamu bisa masukin ke Dropbox minyak jelantah. Betul. Di Clinomic juga ada di Dropbox map kami untuk ngedrop minyak jelantah kamu juga ada. Jadi cek aja nanti di website. Dan juga kita ada ikhlas nih, Novita, ikhlas mengenai daur ulang minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Wow, itu diajarkannya langsung dari Kertabumi Klinik Sampah. Wow, itu jadi, salah satu cara. Itu salah satu cara paling efektif banget, paling efektif. Maksudnya kalian bisa sendiri juga ngelakuin di rumah gitu. Jadi bisa lah. Dan lilin juga bisa buat relaksasi kan. Betul banget. Dan kita nggak perlu beli lilin lagi dari yang di komersil karena bisa dibilang sebagian lilin yang di luar sana itu ada kandungan-kandungan yang nggak baik gitu. Ya, betul. Nah selanjutnya gimana cara buat pemerintah aware dan membuat gerakan nyata akan masalah climate change? Jadi sebenarnya pemerintah mereka udah peduli. Bahkan salah satu kebijakan yang mereka keluarkan adalah adanya kebijakan penggunaan energi terbarukan 23% di tahun 2025. Hanya saja kita tunggu relasinya seperti apa. Apakah kebijakan akan tercapai atau tidak gitu. Yang jelas kalau aku pribadi ya, setiap ada kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk lingkungan, yang dimana aku nilai ini bagus untuk lingkungan, ya kita support sebisanya gitu. Ya, yang pasti kita harus support ya. Betul. Karena memang kita adalah suatu individual yang belum tentu expert di hal ini. Betul. Dan saat pemerintah melakukan membuat regulasi untuk menuju lingkungan yang lebih bersih dan lebih baik, ya kita dukung. That's the point of being good citizen. Betul banget. Jadi kita memang harus siap mendukung dan harus update tentang apa aja regulasi-regulasi terbaru tentang lingkungan. Nah, ada lagi nih. Kalau misalnya kita menggunakan metal straw dan commuting dengan transportasi publik, itu berpengaruh nggak sih? Dan persentasenya gimana? Dan cara ngitungnya gimana? Oke, untuk yang bertanya aku mau sampaikan terima kasih banget karena udah mencoba mengubah gaya hidupnya menggunakan steel straw terus kemana-mana menggunakan public transportation. Itu menurut aku pribadi ya itu merasa bukan hal yang mudah loh untuk mengubah itu loh. Sedangkan kita hidup di era yang bisa dibilang segala kemudahan ada, tinggal kita milih yang mana. Tapi ketika kita mengubah itu tuh aku pribadi tuh apresiasi banget gitu. Memang terkadang kita bakal merasa hopeless atau kayak ini aku kayak sia-sia banget deh. Kok cuma aku sendiri yang merasa yang ngelakuin ini doang gitu kan. Jadi kayak udahlah, itu bakal selalu ngalamin seperti itu. Apalagi kalau bisa dibilang kita hidup di lingkungan yang mayoritas itu nggak peduli dengan lingkungan. Jadi aku udah capek-capek nih bawa sedotan dari besi terus kemana-mana naik Transjakarta atau KRL gitu kan. Tapi orang di sekitar aku dengan santainya mereka menggunakan misalnya sedotan plastik naik kendaraan pribadi gitu kan. Aku kadang merasa ini sia-sia deh, aku nggak memberikan dampak apa-apa gitu. Itu wajar kalau nggak kayak gitu. Tapi yang paling penting jangan persepsi itu atau perasaan itu bikin yang bertanya ini jadi berhenti gitu. Jangan, justru itu makin semangat gitu untuk melakukannya gitu. Karena menurut aku hanya ada dua kemungkinan, kita yang mengubah sekitar kita atau sekitar kita yang mengubah kita gitu. Hanya dua kemungkinan itu aja, kita mau di posisi yang mana gitu. Nah selain itu sebenarnya kalau untuk produksi dari sedotan besi itu memang kalau untuk dilihat dari penggunaan source-nya dan penghasilan emisi karbonnya, memang untuk menghasilkan sedotan dari besi itu memang cukup gede gitu kan dibandingkan plastik. Tetapi kabar baiknya adalah yang dari besi ini kita bisa pakai sampai besinya
plastiknya itu rusak dengan sendirinya gitu. Jadi kita bisa pakai terus menerus, nah 10 tahun, 15 tahun, jadi sampai dia rusak dengan sendirinya gitu. Beda halnya kalau plastik, memang dari segi emisi dia rendah nih produksinya nih, tapi cuma sekali doang nih pakai, setelah itu dibuang. Kemudian kalau dibuang, dampak ke lingkungan, wah itu lebih panjang lagi gitu. Terurainya juga lama. Terurainya lama banget kan, bisa sampai berapa ribu tahun bahkan. Dan the thing is, walaupun plastik itu didaur ulang, saat didaur ulang dia tidak bisa 100% terdaur ulang. Betul banget. Sedangkan kalau metal dan besi itu bisa 100% didaur ulang dengan kualitas yang sama. Betul. Dengan sebelumnya. Itu dia. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, yang terakhir nih, apa solusi bagi generasi X yang sorry to say nggak mau tahu soal dampak plastik? Oke, generasi X ini berarti yang di tahun 60-an, kelahiran 60 ke 80 kan kalau nggak salah ya? 60 ke 80. Oke, 60 ke 80 berarti ini mungkin ke ibu bapak gitu kan, kakek nenek betul. gitu, tante-tante gitu. Emang bisa dibilang generasi X dengan Z, ya generasi milenial sekarang itu punya gap yang cukup berbeda dari segi banyak faktor yang membedakannya gitu. Salah satu yang membedakannya adalah soal teknologi. Mungkin beberapa orang tua kita, keluarga kita, mereka menggunakan handphone dan internet dan sebagainya. Tapi mungkin itu hanya kebutuhan basic kayak untuk komunikasi aja gitu kan, komunikasi. Beda halnya dengan kita yang generasi milenial, semua bisa kita buka gitu kan, apapun kita cari bisa lewat internet. Tapi mungkin untuk generasi X ini, mungkin mereka terbatas untuk akses internetnya hanya untuk informasi, kayak komunikasi doang gitu. Nah, ketika kita berbicara soal teknologi, pasti tidak terlepas dari cara kita mendapatkan informasi. Semakin kita mudah mengakses internet, semakin cepat informasi kita dapat. Nah, salah satunya soal plastik. Aku nggak tahu sih orang-orang tua yang kelahiran ini itu mereka sempat nonton video yang viral nggak sih soal paus yang perutnya itu isinya plastik segala macam, yang cukup viral banget di sosial media gitu kan. Bahkan saking viralnya itu banyak banget itu yang merepost dan membuat gerakan-gerakan gitu kan, anti plastik, say no to plastic straw dan sebagainya, itu banyak banget gitu. Untuk generasi X ini mungkin kita perlu pendekatan yang berbeda dengan generasi yang sekarang, yang dimana menggunakan internet dengan sosial media, udah nyampe tuh, udah bisa viral. Tapi untuk yang generasi X ini mungkin kita menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Kita mungkin bisa melihat kalau mungkin orang-orang tua masih sering nonton televisi, dengan radio, baca koran, mungkin informasi untuk menyampaikan soal masalah plastik kita bisa sampaikan lewat media entah itu koran, entah itu radio, ataupun televisi yang masih sering mereka gunakan dan sering mereka nonton gitu kan. Nah, jadi pendekatannya harus kita bedakan lagi nih gitu. Terus mungkin dari segi bahasa, kalau generasi sekarang kita pakai bahasa yang terlalu ilmiah, baku, kaku banget, udah tuh kayaknya gak bakal tertarik deh itu, gak bakal banyak orang yang notice gitu kan. Tetapi kalau ke orang yang generasi X misalnya, yang udah tua di atas kita, maksudnya lebih senior di atas kita, kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu gaul banget, takutnya mereka gak nyampe juga gitu kan informasinya gitu kan. Ini bahasanya bahasa apaan gitu kan, gak ngerti gitu. Jadi dari segi konteksnya juga kita harus sesuaikan gitu kan dengan audiensi kita. Hanya yang jelas bahwa soal isu plastik ini tuh sangat urgent, karena kita gak bisa lepas dari plastik. Hanya mungkin metode yang paling cepat kita lakukan adalah biar sampai ke generasi X, kita sampaikan ke Pak, Bu, jadi ntar kalau ke pasar gak usah bawa kantong kresek ya, bawa ini aja, tas tote bag gitu kan, yang bisa kepake terus gitu. Bu, Pak, ini nanti kalau kita makan gak usah pakai sedotan ya, sedotan gak bagus loh, dan sebagainya macamnya. Dari kita yang generasi X, yang memiliki keluarga yang generasi Z, kita bisa melakukan pendekatan seperti itu, menyampaikan secara komunikatif gitu. Jadi lebih ke sehari-hari gitu. Pak, Bu, jangan pakai itu tuh gak bagus, nah lingkungan gitu kan, gak bagus juga buat kesehatan, pakai ini aja. Jadi pendekatan seperti itu kita sangat perlukan. Jadi di sini diperlukan peran aktif dari generasi milenial, generasi Z gitu, untuk menyampaikan ke generasi yang lebih tua gitu, ke ibu bapak kita biar bisa sampai gitu. Iya, betul banget sih, karena itu yang aku rasain juga. Jadi kalau misalnya orang tua itu terkadang suka merasa mereka sudah senior, merasa ketinggalan zaman. Jadi bisa diakal-akalin kayak, Bu, sekarang tuh isu lingkungan lagi gaul loh, nggak pakai plastik, kayaknya shopping bag kemana-mana biar kelihatan kece gitu kan, biar kelihatan kece. Pasti nanti kalau ibu ke pasar, tolong ya Mbak, nggak pakai plastik tuh pasti diliatin terus kayak gitu, ini beda gitu, ini beda gitu. Berarti emang bilang aja, emang plastik itu nggak baik loh Bu gitu. Memang kita harus pendekatannya berbeda dengan milenial ya, harus berbeda karena mereka juga pemikirannya, jalan pikirnya berbeda. Mereka juga sudah terbiasa dari kecil untuk semuanya plastik dan semuanya
serba ada. Jadi karena kita sendiri aja merubah gaya hidup susah, apalagi mereka yang sudah maksudnya bertahun-tahun lamanya sudah seperti itu, kaget kan, kayak kok nggak pakai plastik lagi. Dan itu nggak mudah gitu mengubah kebiasaan itu nggak mudah, itu sangat sulit karena itu adalah suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging di kita. Nah, sudah berakhir pertanyaan-pertanyaannya, sudah terjawab semua, dan terima kasih Novita atas waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang. Semoga dengan mendengar podcast ini kalian yang mendengarkan bisa lebih tahu lagi tentang climate change dan lebih mau mencari tahu tentang climate change, terus lebih mendukung lagi pemerintah atas regulasi-regulasinya yang mereka keluarkan. Dan jangan lupa untuk kamu yang mau daftar jadi volunteer di Climate Rangers bisa langsung cek di IG-nya Climate Rangers. Ya, nanti akan ada di blog Clinomic. Oke, kalau gitu. Dadah Novita, dadah semuanya. Thank you for listening. Bye.